Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada materi kali ini, Pak Ahmad akan mengajak kalian untuk mempelajari materi yang ada di buku modul atau buku LKS ya. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, kali ini kita akan belajar di pembelajaran 3 dan 4. Masih ditemani oleh Pak Ahmad ya. Oke, lanjut langsung saja ke materi kita hari ini. Yang pertama itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan manusia. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan manusia itu? Ya, diantaranya ada nutrisi atau makanan. Sudah pasti ya, salah satu yang mempengaruhi pertumbuhan manusia adalah nutrisinya atau makanannya. Kalau kita makan makanan yang baik, yang bergizi, yang 4 sehat 5 sempurna, itu pertumbuhan kita akan semakin baik ya. Oleh karena itu, mulai dari sekarang yang nggak suka sayur, ayo makan sayur. Kenapa? Karena sayur itu bagus untuk pertumbuhan kita, terutama kalian sebagai anak-anak yang masih sekolah ya. Supaya nanti otak kalian bisa berpikir dengan lancar ya, karena asupan-asupan yang kita makan itu adalah makanan-makanan yang bergizi. Apa aja sih Pak contohnya makanan bergizi itu? Ya, makanan bergizi itu salah satunya adalah telur, tempe, tahu, sayur-sayuran, buah-buahan, ya, terus susu, keju, ikan, daging, ya. Itu salah satu adalah makanan yang bergizi. Nah, selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan manusia adalah kesehatan. Nah, di masa pandemi ini juga, terutama nih kita di masa pandemi ini kita harus pintar-pintar sekali menjaga kesehatan kita. Ya, bagaimana caranya? Caranya selalu menjaga kebersihan, baik di dalam rumah maupun di luar rumah, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain ya. Sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Sebelum tidur, cuci kaki dulu, cuci tangan dulu ya. Nah, intinya menjaga kesehatan itu juga adalah yang mempengaruhi pertumbuhan manusia. Kalau badan kita sehat, maka pertumbuhan kita akan baik ya. Tapi kalau kita sakit, yang ada badan kita gimana? Nggak enak kan? Nah, itu juga mempengaruhi pertumbuhan manusia. Oke. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah lingkungan. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan manusia itu yang terakhir itu adalah lingkungan. Kenapa sih lingkungan ini mempengaruhi pertumbuhan manusia? Ya, karena lingkungan juga dianggap penting itu sebagai faktor mempengaruhi pertumbuhan. Kenapa? Karena lingkungan ini sangat-sangat luas ya. Contohnya dari masyarakat ya. Terus lingkungan di keluarga kita, lingkungan di rumah kita ya. Nah, lingkungan juga itu bisa berupa kemampuan ekonomi, keluarga, rumah tangga, kemudian kemajuan teknologi, ya, hingga letak geografis juga mempengaruhi, ya. Nah, kemudian lingkungan yang sehat itu akan berpengaruh bagi pertumbuhan kita, pertumbuhan manusia. Nah, sebaliknya, kalau lingkungan yang buruk juga akan berdampak yang buruk pula. Kenapa? Misalkan contoh di rumah kita, kalian main sama orang yang rajin ngaji.
Ya, main sama anak-anak yang suka rajin ngaji. Nah, otomatis secara tidak langsung, cepat atau lambat, kalian juga akan ikut-ikutan rajin rajin ngaji. Nah, oleh karena itu, lingkungan juga sangat berpengaruh untuk pertumbuhan kita. Ya, terutama kalian nih ya. Mainnya boleh main, tapi harus ingat waktu ya. Waktunya ngaji, ngaji. Waktunya istirahat, tidur, tidur ya. Jangan terlalu banyak bermain HP ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bahasa Indonesia, itu keterangan waktu. Di mana keterangan waktu adalah kata keterangan yang memberikan atau menjelaskan tentang informasi berlangsungnya kegiatan pada waktu tertentu. Nah, contoh kata yang digunakan untuk menyatakan keterangan waktu itu adalah seperti pagi, ya, sore, kemudian malam, besok, kemarin, lalu atau yang lalu, kemudian tadi, waktu itu, ketika itu, dan sebagainya. Masih banyak ya. Pak, kalau misalkan menunjukkan jam, waktu juga bukan Pak? Ya sama, jam juga adalah waktu ya. Nah, kita lihat nih contoh kalimatnya yang menggunakan keterangan waktu. Yang pertama ada, pagi ini saya akan berangkat. Nah, keterangan waktunya mana? Nih, pagi ini adalah keterangan waktu. Kemudian, kemarin ayah pulang dari Surabaya. Keterangan waktunya mana? Nih, kemarin ya. Nah, yang ketiga, besok saya akan berkunjung ke kebun binatang Ragunan. Nah, keterangan waktunya yang mana? Ya, ini ya, besok. Nah, kemudian keempat, saya akan ke Jakarta bulan depan. Mana? Ayo keterangan waktunya. Ya, ini nih keterangan waktunya bulan depan. Ya. Terus pembukaan acara pentas seni dimulai tahun depan. Nah, tahun depan ini adalah menunjukkan keterangan waktu. Ya. Pokoknya yang menunjukkan keterangan waktu itu disebut keterangan waktu. Nah, Pak Ahmad akan kasih satu contoh kalimat lagi. Nah, ya. Contoh lain dalam kalimat yang menggunakan keterangan waktu. Budi pergi ke pasar di pagi hari. Nah, Pak Ahmad akan mengulang ke subtema satunya. Budi ini sebagai apa? Sebagai S. S itu apa? Subjek. Ya, subjek ya. Pergi. Pergi ini adalah sebagai P, yaitu predikat. Predikat itu adalah bisa dikatakan sebagai kata kerja. Ya. Jadi kata kerja. Kemudian pasar. Pasar ini adalah objeknya. Objek itu adalah sesuatu hal yang dituju oleh si subjek. Nah, di pagi hari ini adalah kita bisa tulis K. Kenapa? K ini adalah disebut juga sebagai keterangan waktu. Paham ya? Baik, kalau paham kita lanjut. Nah, kalau sekarang kita akan masuk ke matematika. Pak Ahmad punya sebuah angka di sini. Kalian bisa lihat di video ya. Tentukan pasangan bilangan yang jika dijumlahkan menghasilkan bilangan 6.500. Penyelesaiannya, kita lihat di sini 6.000, maka pasangannya itu harus berapa? 500. Kenapa? Karena 6.000 ditambah 500 sama dengan 6.500 ya. Kemudian 5.000 ditambah berapa? Tambah 1.500. Maka hasilnya akan menjadi 6.500 ya. Kemudian 4.000 ditambah berapa? Ditambah 2.500. Maka hasilnya akan menjadi 6.500. Nah, 3.000 ditambah 3.500 hasilnya 6.500. 2.000 tambah 4.500 maka hasilnya 6.500. Ya. Paham ya? Oke, contoh soalnya. Kita lihat. Pak Ahmad mempunyai soal di sini 5.500. Tentukan pasangannya supaya menjadi hasilnya 5.500. Nah, yang pertama di sini ada 5.000. Nah, pasangannya 5.000 ditambah berapa supaya hasilnya itu 5.500? Ya, tentunya pasti ditambah 500.
Ya, karena 5.000 ditambah 500 maka hasilnya 5.500. Kemudian di sini ada 1.500, maka ditambah berapa 1.500 supaya menjadi 5.500. Pasangannya itu adalah 4.000 ya. Kemudian di sini ada 2.000. 2.000 pasangannya berapa supaya menjadi 5.500 ditambah berapa? Ditambah 3.500 ya. Kemudian di sini ada angka 3.000. 3.000 ditambah berapa supaya menjadi 5.500? Ayo. Cara gampangnya gampang sekali. Cara gimana? Tinggal kalian ini aja nih, 5.500 diambil 3.000. Maka hasilnya berapa? Nanti hasilnya ditulis di sini. Gitu loh caranya ya. Jadi ini hasil utama ini diambil kolom-kolom yang sudah ada angkanya. Nanti hasilnya ditulis ya di kolom yang belum ada angkanya ya. Jadi 5.500 diambil 3.000 maka hasilnya adalah 2.500. Kemudian 5.500 diambil 1.000 maka hasilnya adalah 4.500. Paham ya? Cukup mudah ya. Nah, kita sekarang masuk ke irama. Apa sih irama itu? Irama itu adalah sebuah lagu yang terdiri atas beberapa pola irama ya. Ini bukan irama, ini Pak Ahmad salah nulis nih. Irama adalah sebuah lagu yang terdiri atas beberapa pola. Ya, harusnya ya. Di sini beberapa pola. Nah, ya. Nah, irama itu adalah sebuah lagu yang terdiri atas beberapa pola irama. Nah, kemudian pola irama dapat sama atau berupa pengulangan atau dapat pula berbeda sedikit atau bahkan sangat berbeda. Nah, pola irama yang sama itu disebut irama yang rata. Kemudian, yaitu bentuk pola irama yang susunan panjang pendeknya bunyinya terbagi rata atau sama atas ketukannya. Nah, pola irama itu contohnya ada birama 2/4 yaitu ketukan 2/4, birama 3/4 yaitu ketukan 3/4, kemudian birama 4/4 yaitu ketukan 4/4. Oke. Sudah paham ya untuk penjelasan Pak Ahmad untuk materi kali ini? Oke, kalau kalian sudah paham, silakan berlatih soal matematika, terutama dengan ayah dan bunda kalian, atau boleh berlatih membuat kalimat SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan waktu. Ya, pokoknya kalian harus banyak berlatih di rumah. Ya, di masa-masa pandemi ini kita harus memanfaatkan untuk belajar ya. Oke, sekian dari Pak Ahmad untuk pembahasan kita kali ini. Tetap semangat dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.